أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Insyaallah ta'ala pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita pada kitab Ad-Durrul Mujtaba fi Wasfil Mustafa karya Dr. Khalid bin Mahmud Al-Juhani. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hikmah dan faidah dari mempelajari sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang khalqiyah ataupun yang khuluqiyah. Itu baik yang bersifat tentang fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang berkaitan tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kita sebutkan di antara faidah mempelajari sifat khalqiyah dan khuluqiyah yaitu menambah keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara faidahnya adalah meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara faidahnya yang telah kita sebutkan adalah sebagai bentuk cara kita untuk bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah qudwah hasanah dan kita hanya bisa mengikuti Nabi ketika kita mengetahui tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di antara faedahnya agar kita bisa berakhlak dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita bisa mengetahui bagaimanakah Al-Quran itu diaplikasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi, kana khuluqun Nabi Quran, atau khuluqun Nabi kana Al-Quran, yaitu akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah aplikasi dari Al-Quran. Dan juga yang telah kita sebutkan di antara faidah mempelajari sifat khalqiyah dan khuluqiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk memastikan seandainya suatu saat kita ditakdirkan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi, sehingga kita bisa tahu apakah yang kita lihat itu benar Nabi atau tidak. Dan juga seandainya ada orang yang mengaku bahwasanya dia melihat Nabi di dalam mimpinya, sehingga kita bisa memastikan yang dilihatnya tersebut benar Nabi atau tidak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dari sahabat Abdullah, beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatamatsalu mithli." Barang siapa yang melihatku di waktu tidur atau bermimpi melihatku, maka dia sejatinya telah melihatku. Karena syaitan tidak mungkin bisa menyerupaiku. Nah, itu beberapa faidah yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang manfaat yang akan kita dapatkan dari mempelajari sifat khalqiyah ataupun sifat khuluqiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di pertemuan yang lalu kita telah masuk ke beberapa pembahasan sifat khalqiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah sebutkan
bagaimana tinggi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya beliau orang yang sedang tingginya, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Akan tapi ketinggi lebih dekat, ketinggi lebih dekat. Dan juga telah kita sebutkan tentang warna kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu bahwasanya beliau berwarna kulit putih kemerahan. Jadi putih, ada sedikit warna merah di putih tersebut. Bukan putih yang seperti warna gipsum ya, seperti warna batu gipsum. Yaitu yang sangat putih tanpa ada campuran warna apapun. Dan juga kita telah sebutkan bahwasanya ketiak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga putih, putih. Nah ini kata Syekh di sini, Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani, imma karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak Allah ciptakan pada ketiaknya rambut, atau karena beliau melakukan salah satu sunnah fitrah, yaitu natful ibit, yaitu membersihkan ketiak. Yang mana telah kita sebutkan ya, sunnah fitrah itu ada banyak. Di antaranya hadis yang menyebutkan jumlahnya ada 5. Yaitu al-khitan, halqul anah, khitan, sunat, halqul anah, membersihkan bulu kemaluan, natful ibit, mencabut bulu ketiak, taklimul adhafir, yaitu memotong kuku, halqus syarib, yaitu memotong atau menipiskan kumis. Dan waktunya maksimal ya, bukan minimal. Maksimal adalah 40 hari. Nah, setelahnya seandainya tidak dilakukan hukumnya makruh. Bahkan ada yang sampai mengatakan berdosa. Jadi sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, kita lana, bahwasanya Nabi SAW memberikan waktu kepada kami, fi qassi syarib, dari memotong kumis, itu menipiskan kumis, wa taqlimil adhafir, dan juga memotong kuku, wa natfil ibit, mencabut bulu ketiak, wa halqil anah, membersihkan bulu kemaluan, an la natruka aktsara min arba'ina lailah, itu tidak boleh meninggalkan hal tersebut lebih dari 40 malam atau 40 hari. Jadi minimal kita membersihkan hal tersebut, yaitu sunnah fitrah. Sunnah fitrah artinya kebiasaan yang dilakukan oleh para nabi dan juga yang dianjurkan dalam agama. Kemudian kita telah sebutkan juga a'dha Rasulillah, itu wasfu a'dha'i Rasulillah, itu tentang sifat tulang ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah sebutkan karena Rasulullah dohmal karodis, bahwasanya beliau itu karodisnya besar. Nah, karodis sendiri di sini dikatakan dia adalah kullu azimaini iltaqaya fi mifsalin, yaitu 2 tulang yang saling bertemu di persendian, seperti mankib ya, bahu, rukbatain, dengkul, warikain, pinggul, atau ada yang mengatakan ru'usul izam, yaitu tulang-tulang utama seperti tengkorak, kemudian tulang belakang, dada, rusuk, gelang bahu, gelang pinggul, dan yang lainnya. Artinya Nabi SAW tulangnya besar. Ini menunjukkan beliau orang yang gagah ya, orang yang gagah. Nah, sekarang kita masuk ke wasfu ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimanakah bentuk atau ukuran kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dikatakan di sini, kana Rasulullah dohmad ra'si, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepalanya besar, dan ini sesuai ya dengan tubuhnya yang lain.
tubuhnya yang lain besar, maka kepalanya besar, ini sesuai, bahkan sempurna. Ini sempurna. Nah, kecuali kalau Nabi tubuhnya kecil, kepalanya besar, maka akan aneh. Tapi kalau badannya besar, kepalanya besar, ini sesuai. Dan azimur ra'si, yaitu besarnya ukuran kepala bagi orang Arab, itu mamduh, terpuji. Jadi orang Arab itu melihat bahwasanya fisik orang yang kepalanya besar itu terpuji. Kenapa? Lidalalatihi ala idhamati sahibihi. Karena hal itu menunjukkan keagungan pemiliknya. Wa isyaratihi ila kamali riyasatihi wa siyadatihi. Dan juga menunjukkan tentang kesempurnaan kemuliaannya dan kepemimpinannya. Nah, ini sifat kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan wasfu sya'ri Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagaimanakah bentuk rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Bazzar dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah hasana sya'ri, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki rambut yang bagus. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah juga, dikatakan di sini kana syadida sawadi sya'ri, warna rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat hitam. Jadi warnanya sangat hitam. Kemudian dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, dikatakan wa kana sya'ruhu ila ansafi udhunaihi, panjang rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ke pertengahan kuping. Nah, berarti panjang rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ke pertengahan kuping. Jadi Nabi SAW rambutnya panjang ya, sampai pertengahan kuping. Wa kana lahu sya'run yablugu syahmata udhunaihi. Nah, dalam hadis yang lain diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Barra, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya itu sampai ke cuping kupingnya. Cuping, tahu kan cuping? Cuping itu bagian lembek di kuping yang bawah. Nah, ini namanya cuping. Nah, rambut Nabi SAW itu sampai ke sini. Jadi terkadang sampai tengah, terkadang sampai bawah. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana lahu sya'run fawqa jummati wa duna wafrati, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya itu di atas jummah. Jummah itu artinya rambut yang menyentuh sampai bahu. Jadi nggak sampai nyentuh, di atasnya. Duna wafroh, tapi berada di bawah wafroh, syahmah uzunain, yaitu cuping yang tadi. Artinya pertengahan antara cuping, yang bagian lembek di kuping antum, dan juga bahu. Tidak menyentuh bahu, tapi lebih dari kuping. Lebih dari kuping. Itu panjang rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya tidak panjang dalam satu waktu, dalam bentuk atau panjang yang sama. Nah, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya beliau berkata, kana sya'ruhu
laisa bija'dil qatat wala bisabti. Rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak keriting, terlalu keriting ya, kribo lah, kribo gitu. Wala bisabti, juga tidak terlalu lurus. Atau kalau di Indonesia ikal disebutnya. Itu antara keriting dengan lurus. Jadi bukan yang lurus sekali seperti perempuan, dan juga bukan yang keriting sekali yang keribo sampai susah diatur. Nah. Jadi pertengahan itu rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, beliau berkata, wa kana yasdilu sya'rahu thumma faraqa ba'du. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu awalnya beliau mengurai rambutnya, artinya tidak menyisir ke kanan atau ke kiri. Mengurai rambut ya udah tidak disisir ke kanan atau ke kiri. Summa faraqa ba'du. Baru setelah itu, setelah beberapa lama kemudian, beliau pun menyisir rambutnya. Menyisir rambutnya menjadi dua. Menjadi dua. Diambil dari tengah, jadi belah tengah. Kenapa hal itu terjadi? Kata para ulama, bahwasanya awalnya beliau mengurai rambutnya itu mengikuti ahlil kitab. Karena sebelumnya orang-orang Arab dia biasa menyisir rambutnya dibelah dua. Dan beliau tidak suka mengikuti orang-orang musyrik. Nah, dan ketika itu tidak ada pilihan antara mengurai rambut atau menyisirnya belah dua seperti orang Arab. Nah, kemudian ketika orang Arab sudah masuk Islam semuanya, akhirnya beliau pun mengikuti kebiasaan orang Arab, yaitu apa? Menyisir rambutnya belah dua, diambil dari tengah. Kan tapi kata Imam Nawawi dua-duanya boleh sekarang untuk dilakukan. Walaupun yang lebih utama adalah al-farku, karena itulah yang dilakukan Nabi sampai akhir hayatnya, yaitu melakukan belah dua. Kemudian kita lanjutkan. Dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Tirmizi, begitu pula Ibnu Majah serta Imam Ahmad dari Ummu Hani radhiyallahu anha, beliau berkata, kana sallallahu alaihi wasallam lahu arba'u ghadair. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkadang mengepang rambutnya menjadi 4. Tahu kan ngepang? Dikepang, dimasukin antara satu rambut ke rambut yang lain menjadi 4. Tapi ini kata para ulama dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika beliau sedang safar atau ketika beliau sedang dalam keadaan sibuk sehingga sulit untuk menata rambutnya. Karena rambut panjang dibolehkan, akan tapi Islam memerintahkan kita untuk memuliakannya. Man kana lahu sya'ru falyukrimhu, kata Nabi. Barang siapa yang punya rambut, maka hendaknya dia memuliakan rambutnya. Yaitu dibersihkan, dicuci, ya, dirapihkan, disisir, dikasih minyak wangi dan yang lainnya. Nah, Nabi terkadang dalam safar kan sulit untuk melakukan hal tersebut atau sedang sibuk, akhirnya beliau pun mengepang rambutnya menjadi
4 bagian. Nah, contohnya di sini yang disebutkan oleh Ummu Hani, yaitu ketika beliau sedang melakukan Fathul Mekah. Jadi ketika Fathul Mekah, beliau dalam keadaan rambutnya dikepang 4. Kemudian dikatakan wa kana tawila masrubah. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berkata wa kana tawila masrubah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memiliki rambut halus yang berada antara dada dan pusarnya. Jadi Nabi punya ada rambut-rambut halus di dada dan di pusarnya. Jadi seperti itu ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Wa kana yuhibbut tayammuna mastata'a fi sya'nihi kullihi." Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyukai memulai dari yang kanan dalam semua perkara yang baik. Di sini disebutkan fi tuhurihi, ketika bersuci. Wa tarajjulihi, ketika menyisir. Jadi dimulai dari sisir yang kanan. Wa tana'ulihi, dan juga ketika memakai sendal. Nah, itulah sifat dari rambut Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebagai tambahan, adapun hukum memanjangkan rambut ya, dia hukumnya adah, kebiasaan. Bukan sesuatu sunnah yang diganjar di situ pahala. Maka semuanya kembali kepada kebiasaan di mana kita tinggal. Dulu di zaman Nabi, orang-orang Arab biasa memanjangkan rambut. Sehingga Nabi pun memanjangkannya. Dan itu bukanlah sesuatu yang dianggap aneh. Aneh. Berbeda di sebagian tempat. Contohnya di Indonesia misalnya, di sebagian tempat mungkin melihat kalau ada orang rambut panjang, ini bisa jadi orang yang buruk, orang yang buruk. Nah, maka ketika itu rambut panjang tidak dianjurkan ketika di tempat tersebut. Atau misalnya di pondok ada peraturan bahwasanya tidak boleh rambut panjang karena untuk melihat kerapian, maka antum tidak dianjurkan untuk memanjangkan rambut. Jadi memanjangkan rambut bukan sunnah yang diganjar pahala di sana. Tapi yang diperintahkan oleh Nabi adalah memuliakan rambut. Jadi percuma rambutnya panjang tapi nggak disisir, kemudian nggak disampoin, bau dan yang lainnya. Nah itu percuma. Justru itu menyelisih sunnah Nabi. Mendingan rambut pendek tapi dirapihkan. Bahkan kalau misalnya tujuannya tasyabbuh, maka bisa masuk ke dalam dosa. Antum memanjangkan rambut untuk menyerupai orang kafir misalnya, atau menyerupai orang fasik, nah, maka bisa masuk ke dalam dosa. Jadi memanjangkan rambut ini hukumnya adah, kebiasaan. Maka kalau adah, kata para ulama, wal urfu ma'mulun idza warad hukmun minasyari'ati lam yuhad. Dan urf itu diamalkan apabila ada hukum syariat yang tidak ditentukan. Jadi dilihat apakah di negeri itu atau di tempat itu dianggap tasyabbuh atau dianggap sesuatu yang buruk memanjangkan rambut. Kalau iya, maka ditinggalkan lebih utama. Dan sebaliknya kalau misalnya dianggap baik, maka dikerjakan lebih utama. Intinya memanjangkan rambut ini adalah kebiasaan orang Arab zaman dulu. Sama, mengepang rambut bagi laki-laki dulu adalah kebiasaan orang Arab zaman dulu. Dan dianggap biasa. Maka dilakukanlah oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun di kita, maka dilihat dengan sesuai keadaan. Baik, kita lanjutkan. Yaitu wasfu syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk ke sifat uban Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, "Kana fi sya'rihi qalilun minasyaibi." Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sangat sedikit ada uban di rambutnya. Sangat sedikit ada uban di rambutnya. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik juga. Beliau berkata, "Innama kanal bayadu fi anfaqatihi wa fi sudghaini wa fi ra'si nabdun." Warna putih atau uban yang ada di rambut Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu berada di anfaqah. Anfaqah itu artinya adalah rambut antara bibir bawah dengan dagu. Nah, ini anfaqah. Ini namanya anfaqah. Nah, disinilah ada uban Nabi. Jadi Nabi di sini tumbuh uban di anfaqahnya. Wa fi sudghaini, dan juga di area jambangnya. Nah, di area jambang juga terdapat uban. Wa fi ra'si nabdhun, dan di kepalanya ada di beberapa tempat. Jadi kalau di kepala itu tersebar di beberapa tempat. Kemudian dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah, beliau berkata, "Kana idza iddahana lam yatabayyan wa idza sya'itha ra'suhu tabayyana." Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila dia memakai minyak rambut, maka uban yang ada di rambutnya itu tidak terlihat karena tertutup dengan rambut yang lain. Wa idza sya'itha ra'suhu tabayyan. Nah, tapi kalau rambutnya kering, tidak diminyaki, maka terlihatlah beberapa uban yang ada di rambutnya. Kemudian dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, "Tuwuffiya sallallahu alaihi wasallam wa laisa fi ra'sihi wa lihyatihi ishruna sa'ratan bayda." Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, kata Anas bin Malik, dan tidak ada di kepalanya atau di janggutnya lebih dari 20 rambut putih. Jadi uban Nabi kurang dari 20 helai. Kurang dari 20 helai. Jadi kalau ada orang yang mimpi kemudian melihat Nabi dan dia mengatakan bahwasanya laki-laki itu penuh dengan rambut yang berwarna putih, nah, maka ini bukan Nabi. Karena Nabi ubannya kurang dari 20, tidak terlalu banyak. Kemudian dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Muhammad bin Uqail, beliau berkata, "Wa kana yakhdibu sya'rahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam mewarnai rambutnya. Nah, adapun mewarnai rambut, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ini dianjurkan ketika beruban. Adapun kalau ketika tidak beruban, beliau tidak mengatakan haram, akan tapi sebaiknya ditinggalkan. Apalagi kalau misalnya hal tersebut dengan tujuan menyerupai orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Nah, adapun kalau beruban, maka dianjurkan untuk mewarnainya. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghayyiru syaiba wala taqrabuhu sawad." Ubahlah ubanmu, akan tapi jangan dekati warna hitam. Jadi boleh warnain rambut yang beruban, tapi jangan pakai warna hitam. Boleh pakai warna merah, kuning, hijau, dan yang lainnya. Tapi jangan warna hitam. Intinya jangan warna hitam. Dan uban sendiri bagi seorang muslim itu keutamaan. Ya. Keutamaan.
Makanya dianjurkan mewarnai dan dilarang, bahkan diharamkan, sebagian ulama mengharamkan untuk mencabutnya. Jadi kalau ada uban dilarang untuk dicabut. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad, la tantifi syaiba, janganlah kau cabut uban. Fa innahu nurul muslim, karena dia adalah cahaya bagi seorang muslim. Ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam, tidaklah seorang muslim yang dia beruban dalam keadaan dia muslim Islam, illa kutibalahu biha hasanah, kecuali setiap ubannya itu diberikan bagi dia satu kebaikan. Wa rufi'a biha darajah, nah setiap uban yang tumbuh bagi dia itu diangkat derajatnya. Wa khutta anhu biha khati'ah, dan juga dihapuskan dari setiap uban itu kesalahannya. Jadi kalau ada uban boleh diwarnain, tapi tidak boleh untuk dicabut. Dan kalau diwarnain tidak boleh berwarna hitam. Nah sekarang kita masuk ke wasfu wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia di muka bumi ini? Di sini katakan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Bara, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahu khalqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling indah wajahnya dan yang paling indah fisiknya. Jadi kalau melihat wajah Nabi, orang semuanya sepakat bahwasanya ini benar-benar indah, luar biasa, ganteng dan yang lainnya. Kemudian dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abi Tufail, dikatakan kana wajhuhu malihan abyadu mithlal qamar. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat indah dan putih seperti bulan, bulan. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dari sahabat Ibnu Abbas, beliau berkata, kana jamila dawairil wajhi, kana sallallahu alaihi wasallam jamila dawairil wajhi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap sudut lingkaran wajahnya sangat indah. Setiap sudut lingkaran wajahnya sangat indah, sangat sempurna. Kemudian dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ka'ab bin Malik, beliau berkata, kana idza surra istanara wajhuhu hatta ka'annahu qit'atul qamar. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, maka wajahnya bersinar seperti potongan bulan. Artinya wajahnya begitu menyenangkan dilihat ya, begitu indah, indah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, kana sallallahu alaihi wasallam mufaddal jabin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dahinya lebar. Dahinya lebar. Dahi itu bagian ini atas kepala, jidat ke atas itu namanya dahi. Nah itu dahinya lebar. Wa kana asila khaddain. Nah, dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam asila khaddain, yaitu pipinya halus, rata, tidak cabi ya, cabi, tidak penuh daging di pipinya. Jadi pipi Nabi SAW itu rata, seperti orang yang ini, yang apa, tegas ya, pipinya tegas. Nah itulah sifat wajah Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
Terakhir kita akan bahas tentang wasfu aini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wasfu ainai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawila syakil ain." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam celah matanya itu panjang. Celah mata tuh yang ini, yang bagian atas dan bawahnya itu panjang. Kemudian dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, "Azima ainain." Matanya besar. Artinya bukan sipit ya. Nabi SAW matanya besar. Celahnya panjang, kemudian matanya besar. Musyrabal aini bi khumrah. Dan di bagian putihnya ada kemerahan. Jadi di bagian putih mata Nabi SAW ada kemerahan. Kemudian dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dari sahabat Ali bin Abi Thalib, "Wa kana aswadal hadaqah." Biji mata Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu berwarna hitam. Jadi yang bagian tengahnya itu hitam. Bukan coklat, bukan biru, apalagi merah ya, warnanya hitam. Sangat hitam. Kemudian wakana hadibal ashfar. Bulu mata Nabi Shallallahu alaihi wasallam panjang. Kemudian dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, dikatakan wakana akhalal ainaini, dan bagian pelupuk mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hitam. Akhal ini yang bagian pelupuk nih, yang atas. Tahu kan pelupuk? Nah, jadi kalau mata antum kemudian di atasnya ini hitam. Yang biasa orang pakai celak. Nah itu. Nabi sering pakai celak sehingga akhalnya, itu bagian pelupuknya hitam. Wa kanat tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu. Nah, di antara kekhususan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau itu tidur, akan tetapi hatinya tidak tidur. Kata para ulama, maksudnya adalah beliau kalau malam hari tidur, maka mudah bagi beliau untuk terjaga di waktu kapanpun. Karena hatinya senantiasa sadar, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita, kalau kita tidur, nggak tahu apakah kita bangun atau tidak. Bahkan terkadang kita butuh alarm. Tapi kalau Nabi enggak. Nabi kalau tidur jam berapapun, maka mudah bagi beliau untuk bangun. Karena matanya tidur tapi hatinya tidak. Kemudian dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaktahilu bil ithmidi thalathan fi kulli ainin kulla lailatin qabla an yanam." Bahwasanya beliau senantiasa memakai celak pada matanya dengan ismit. Ismit itu sejenis batu ya. Batu yang terkenal untuk celak. Jadi nama batu yang biasa digunakan, dihancurkan, dilebur, kemudian warnanya hitam agak merah gitu, hitam agak merah, digunakan untuk celak. Nah ini banyak ditemukan di wilayah Hijaz ya. Nah beliau melakukannya 3 kali, jadi pakai celaknya 3 kali. Di setiap matanya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, kanan dan kiri. Dan itu dilakukan di setiap malam sebelum tidur.
Nah, untuk pakai celak sendiri ini ada hadis khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaannya. Dari sahabat Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna khaira akhalikum al-ismit. Sebaik-baik bahan untuk celak kalian adalah ismit, batu ismit. Yajlul basar wa yunbitus sya'ar. Nah, dia bisa membuat penglihatan bagus, jelas ya. Dan juga bisa menumbuhkan bulu-bulu yang ada di sekitar mata. Jadi dianjurkan untuk memakai celak. Dan dianjurkan pakai batu ismit. Sampai sini pembahasan kita. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Syukran ala husni ihtimamikum. Naktafi bidua kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.